Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Benteng Beracun Maxim Facir Lagrave, posisi Wesley Su jadi serba salah. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam hari pertama perempat final turnamen Champions Chess Tour Irthings Master 2020, tepatnya pada babak yang kedua, yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 2020, sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Amerika Serikat berperingkat 9 dunia, yaitu Wesley So, menghadapi perlawanan dari Maxim Facir Lagrave yang menempati posisi 5 dunia berasal dari Prancis. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Maxim Facir Lagrave menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2784 menghadapi perlawanan dari Wesley So yang menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2770. Wesley So memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Maxim Facir Lagrave. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia ya. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion C pukul D4, dan kuda pukul pion di petak D4. Kuda F6 mencoba untuk mengambil pion putih dan kuda menuju petak C3 melindungi pion. Pion A6 ini adalah pembukaan atau variasi Natsdorf ya, masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Gajah E3, kuda G4, gajah putih kembali ke petak C1, kuda kembali ke petak F6, gajah kembali ke petak E3, dan kuda kembali ke petak G4. Di sini Wesley So memutuskan memindahkan gajah putihnya ke petak G5. Pion H6 mengancam gajah putih, gajah mundur ke petak H4. Pion G5 lagi-lagi mengancam gajah putih dengan tempo. Nantinya ada Vinceto gajah ya, ke petak G7, gajah ke petak G3, dan gajah G7. Pion H3 mengancam kuda, kuda E5, kuda F5 dengan tempo mengancam gajah, dan di sini adalah gajah pukul kuda di petak F5 dan pion pukul gajah di petak F5. Kuda B menuju C6, kuda D5, pion E6, ini adalah paksaannya. Ada tempo mengancam kuda putih dan juga mengajak pertukaran dengan pion putih. Lalu pion F pukul E6 dan pion F pukul E6 dengan tempo mengancam kuda putih. Kuda pindah ke petak E3 dan menteri A5 skak, pion menutup skak tersebut. Dan disinilah momen pertama yang dilakukan oleh Maxim Facir Lagrave yang membuatnya bisa unggul ya untuk sementara atas Wesley So. Ini adalah awalnya adalah langkah pengorbanan, yaitu dengan kuda melangkah ke petak F3 dengan tempo skak, mengorbankan kuda untuk mendapatkan keuntungan perwira yang lebih besar nantinya. Ini paksaan ya, maka harus dipukul dengan pion pukul kuda di petak F3, lalu gajah pukul pion di petak C3 dengan tempo skak, pion pukul gajah, menteri pukul pion di petak C3 skak. Apabila misalkan Wesley So tidak mau kehilangan bentengnya, maka akan sangat berbahaya ya. Misalkan ingin pindah ke petak E2, maka setelah kuda skak di petak D4, jelas di sini menteri harus pukul kuda. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini terpaksa ya, menteri maju ke petak D2. Menteri pukul benteng dengan tempo skak, kuda menutup. Menteri F6 mencoba mendapatkan pion ini. Gajah G2 melindungi pion di petak F3. Benteng D8, pion F4, kuda D4, kuda E3,
pion G pukul F4, memang di sini terlihat bahwa Maxim Facer-Lagrave memberikan ancaman atau garpuan ya terhadap gajah putih dan kuda putih. Namun untungnya Wesley Su masih memiliki langkah yang bagus dengan kuda menuju petak G4, memanfaatkan tempo ancam menteri. Menteri F5, menteri pukul kuda di petak D4. Menteri skak di petak B1, raja E2. Oh iya, ini adalah momentum kedua bagi seorang Maxim Facer-Lagrave untuk mencoba menggerogoti pion-pion dari seorang Wesley Su. Menteri pukul pion skak di petak A2, raja F3, menteri B3 skak, dan ini adalah paksaan sehingga putih menutupnya dengan kuda ya, menuju petak E3, benteng F8, gajah H4 dengan tempo mengancam benteng. Pion E5 terlebih dahulu dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke petak E4. Pion F pukul kuda di petak E3 dan ada tempo open skak benteng hitam terhadap raja putih. Di sini terpaksa ya, raja pindah ke petak G3 dan lagi-lagi ada pion E pukul F2 dengan tempo open skak menteri terhadap raja putih. Jadi ini banyak sekali open skak yang diterima oleh seorang Wesley Su. Raja pindah ke petak H2 dan di sini pion hitam maju promosi ke petak F1 dengan menukarnya dengan kuda ya untuk mendapatkan tempo skak terhadap raja putih. Gajah pukul kuda di petak F1. Benteng C8, gajah G2, benteng G8, benteng G1, benteng G7, gajah F6 mengancam benteng, benteng F7 berbalik mengancam gajah, dan menteri menuju petak G4. Benteng C2 membuat gajah putih terkena pin, dan menteri skak di petak G8, raja D7. Benteng hitam masih aman karena ada menteri hitam ya yang melindunginya. Gajah H4, benteng F3. Di sini jelas tidak bisa dimakan ya, gajah mukul benteng tidak bisa karena ada terkena pin ya dari benteng hitam yang lainnya. Menteri skak di petak D8, raja C6, gajah G3, menteri E6, benteng B1, dan disinilah dimulai langkah kombinasi yang dilakukan oleh seorang Maxim Facer-Lagrave yang membuat Wesley Su menyerah. Dimulai dengan benteng pukul gajah dengan tempo skak di petak G2, raja pukul benteng, dan coba para pecinta catur tebak satu langkah berikutnya yang dilakukan oleh Maxim Facer-Lagrave yang membuat Wesley Su menyerah. Itu dengan benteng pukul gajah di petak G3. Dan setelah langkah ini, tepat di momen ini, Wesley Su memutuskan untuk menyerah. Karena apabila dilanjutkan, raja harus pukul benteng yang beracun ini. Apa jadinya kalau raja pukul benteng? Apabila raja pukul benteng, maka ada menteri skak di petak G6 menggarpu raja putih dan benteng putih. Raja misalkan pindah kemana? Pindah ke petak H2 misalkan, menteri pukul benteng. Kita lihat dalam situasi seperti ini jelas Maxim Facer-Lagrave pasti menang ya. Karena kita lihat pion dari Maxim Facer-Lagrave masih ada 5. Sedangkan pion dari Wesley Su cuma 1 dengan jumlah komposisi raja dan menteri yang kurang lebih sama ya. Oke, ini adalah permainan yang sangat bagus dari Maxim Facer-Lagrave yang membuatnya unggul dengan skor 3-1 atas Wesley Su. Mampukah Wesley Su membalas kekalahannya di hari kedua nanti? Mari kita simak nanti sekitar pukul 9.00 yang ditayangkan di YouTube Chess24. Oke,
Menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.